Pemirsa, masih bersama dengan Pak Sibarani Sofyan, founder dari Urban Plus. Pak Sibarani, jenjang waktu, jadi ingin diselesaikan dalam waktu 3 tahun ya, 21, 22, 23, 24, dalam waktu 3 tahun. Bisa, tidak bisa, kalau bisa mengapa bisa, kalau tidak bisa apa yang perlu diperbaiki? Betul. Nah, melihat kepada berbagai pembangunan ibu kota di luar ya Pak ya, dan memang kondisi lokasi kita yang memang juga menantang ya, karena lokasi di Kalimantan ini lokasi yang baru dan baru terbuka dan bergelombang, tentunya akan ada aspek teknis yang harus dipikirkan dan juga prosedural yang harus dilewati. Sangat tipis waktunya menurut saya windownya, kalau in my professional point of view, tetapi it's not impossible to do for certain parts. Nah, tetapi harapan atau pandangan bahwa ibu kotanya ribuan hektar ini akan terbangun dalam waktu 5 tahun, itu saya rasa sangat sulit. Begini, saya ada berbicara dengan seorang duta besar yang juga melihat rencana itu. Apa yang dia bilang sama kita, sama saya? Orang Indonesia itu tukang sulap. Hal yang tidak bisa terjadi di Indonesia bisa terjadi. Pembangunan yang tidak bisa terjadi tiba-tiba terjadi. Melihat apa yang terjadi umpama di PIK. Dia pergi ke PIK, kita naik sepeda dengan seorang duta besar. Dia mengatakan, ini sesuatu yang, you guys are amazing. Ini lebih besar dari, lebih besar daripada daerah di Singapura yang baru Marina Bay. Dengan Marina Bay. Lebih besar dari Marina Bay, katanya. Dan heran dia melihatnya. Kemudian dia mengatakan MRT yang dibangun, yang keputusannya dibuat hanya dalam waktu setahun oleh Gubernur Jokowi waktu itu. Dan karena pushnya Pak Jokowi itu, akhirnya jadi. Apakah Pak Jokowi nggak sekarang jadi terlalu percaya diri? Ya, saya rasa dengan track record pemerintahan Jokowi yang sangat bagus secara infrastruktur, bagus Pak. Dia membangun negeri kita dengan berbagai program-program. Memang. Tapi Jakarta Surabaya sekarang 7 jam. Betul. Tol-tolnya sudah terbuka. Nah, tetapi yang kita hadapi ini adalah animal yang agak berbeda. Kota itu adalah interrelated of many elements ya, dan bukan hanya elemen fisik Pak. Jadi kalau kita membangun infrastruktur jalan, saya tidak ragu bahwa kita mampu. Dan saya yakin Kementerian PUPR adalah spearheading on that direction. Waduk, membuat jembatan, membuat jalan tol, atau bahkan... Memang heran kita juga melihatnya. Saya bukan apa-apa. Kalau kita secara objektif, kita melihatnya memang pemerintah ini, atau orang Indonesia ini memang agak seperti David Copperfield juga sedikit. Betul. Dan memang kinerjanya luar biasa ya dalam 2 periode terakhir, dalam periode Pak Jokowi ini. Nah, tetapi kota ini, saya bayangkan itu bukan seperti membangun jalan, ditambah bangunan, ditambah taman, ditambah sumber air listrik, jadi kotanya. It takes time for the city to mature. It's almost like kita tuh punya membangun anak dari kecil, Pak. Singapura mulai tahun 65, tahun 2015 belum selesai juga. Dan dia terus jalan terus. Perencanaan dan pembangunan dia lakukan simultan. Dan jadi kalau orang mengatakan sekarang Pak Sofyan, Pak Sibarani, orang mengatakan sekarang sedang COVID, ekonomi kita lagi turun. Sebetulnya kebutuhan akan dana ini bertahap ya? Tidak sekaligus kan? Tidak bisa ya. Jadi, ini akan perlahan-lahan. Kalau menurut, dan tentunya arsitek juga dan pembangunan juga mempunyai anggaran-anggaran tertentu. Kalau kita bisa lihat 3 tahun ke depan, berapa total anggaran untuk 3 tahun ke depan? Saya tidak punya angka detailnya Pak, tetapi waktu pertama kali dicanangkan oleh untuk Bappenas. Ini ya, yudikatif, eksekutif, legislatif, dan perumahan PLN dan beberapa kementerian. Belum ada angka figur yang tepat, maksudnya yang akurat ya. Tetapi budget total kan kemarin itu 670 triliun Pak. Nah, setelah dilakukan budget total pembangunan ibu kota, tapi versi pemerintah ya, dan pemerintah itu hanya akan mendanai sekitar 10-20% dari total budget seluruh kotanya. Sisanya adalah investor dan juga masukan dari swasta dan juga mungkin PPP begitu ya. Kalau gitu hanya sekitar 120 triliun. Oh enggak, 600 itu adalah total. 20% dari total. Oh, jadi kalau gitu 5 kali jadi 3.000 triliun. Adalah totalnya. Dan total seluruh kota yang besarnya besar ya Pak ya, 60.000 hektar loh itu. Jadi memang kebutuhannya sangat besar. Tapi core-nya
uang pemerintah ini akan lebih banyak di-spend di core government center ya, karena itu adalah government function, di mana dana itu diarahkan ke sana. Dan ini tentunya bertahap selama 3 tahun. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga Bahkan sampai lebih mungkin, 2024. Pak. Saya rasa akan lebih. Perencanaan kami sampai 2045 sebetulnya, sampai akhirnya ya. Dan kita mungkin investment pertamanya akan di-spend sebagian di depan, tetapi di belakang itu dia akan harus mencari sumber-sumber yang sifatnya recurring gitu ya, untuk bisa membangun kotanya. Karena menurut saya kota itu kan tidak bisa semuanya hanya dibuat secara infrastruktur dan dibangun dan selesai. Kita harus memulai memutar roda ekonominya, dan roda ekonominya itu yang akan membantu pembangunan kota tahap berikutnya. Lapangan terbang. Lapangan terbang saya dengar sudah ada sebetulnya di Balikpapan, tetapi mungkin akan ada kebutuhan lapangan terbang VIP ya, untuk dignitaries, untuk tamu-tamu yang spesial ya. Sudah ada rencana tetapi belum diputuskan. Tadi Pak Sibarani pada waktu kita jedah mengatakan ibu kota Malaysia sepi. Betul. Nah, betul. Dan Canberra pun sempat sampai hari ini pun sebetulnya dianggap lebih sepi dibanding Sydney atau Melbourne. Nah, itulah sebetulnya salah satu karakteristik kota baru yang dipindahkan dari suatu urban center yang besar dan di tengah-tengah, in the middle of almost nowhere misalnya ya. Canberra itu adanya setengah jalan Sydney menuju Melbourne. Putrajaya juga sebetulnya di daerah yang sangat sepi antara bandara dengan Kuala Lumpur. Kedutaan sekarang adanya di mana? Kedutaan di Canberra ya, semua di Canberra, semua pindah. Dan it takes 50 years for Canberra to be as it is today gitu ya. Jadi it takes time dan kita harus sabar untuk tidak melihat ada yang terlalu instan di sana. Boleh saya mengatakan bahwa sebetulnya perencanaan yang dilaksanakan pada hari ini harus dilihat dengan kacamata yang jauh melihat ke depan. Betul. Dengan sebuah teropong. Jadi kalau tidak dimulai sesuatu tidak pernah akan terjadi. Betul. Apakah Pak Jokowi sebetulnya juga ingin meletakkan legasinya beliau sebagai seorang yang mulai merencanakan kota baru? Betul. Apakah itu ada? Saya pikir dari sekian banyak narasi ibu kota ini kan dari zaman berbagai presiden sebelumnya pun sudah ada. Tetapi Pak Jokowi adalah yang benar-benar serius dan akhirnya mengambil milestones ini. Dan saya yakin beliau mau keputusan. Dia memberikan keputusan politik untuk berisiko. Tentu, saya rasa tidak ada keputusan yang tidak ada resiko ya. Tetapi saya rasa is this the right decision to do, given bahwa Indonesia ini begitu timpangnya ya, di mana ekonomi kita sebagian besar hanya berputar di Jawa, pulau-pulau lain tidak mendapatkan itu. Apakah ibu kota ini akan menjadi solusi satu-satunya? Saya rasa tidak. Tetapi ini merubah geopolitik kita. Dan saya pikir inilah memang harus dilakukan, pemerataan kepada daerah itu harus bisa terjadi. Hanya itu membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan bertahap, yang nggak berarti besok kita akan pindah dan semuanya akan pindah ke sana. Atau semua fungsi yang ada di Jakarta yang ini kita pindah ke sana, nggak juga. Pasti akan ada proses. Dan saya mau bertanya satu hal kepada Pak Sibarani. Dan ini berandai aja. Seumpamanya seorang Sibarani Sofyan menjadi gubernur DKI, seumpamanya. Apa? Ini bukan lelucon. Ini betul pertanyaan saya mengenai perencanaan kota. Kalau kita lihat sekarang kabel-kabel internet itu, kalau kita lihat sudah amburadul lah seluruh Jakarta. Sebagai seorang, apabila menduduki sebagai seorang gubernur di sebuah ibu kota seperti Jakarta, membangun ibu kota yang baru mungkin lebih mudah. Betul. Daripada memperbaiki kota yang sudah ada. Apa yang akan Anda lakukan untuk sebuah ibu kota seperti Jakarta? Jadi menurut saya masih bisa nggak? Ada harapan, masih ada harapan, terutama kalau saya melihatnya kota itu yang kita hadapi hari ini itu seperti benang kusut ya Pak ya, benang kusut. Dan sometimes we have to make the sacrifice. Kita harus gunting dulu salah satu. Ya kita misalnya dengan adanya kita memilih antara kendaraan pribadi dengan kendaraan public transport. Either way, not everybody will be happy. Kalau kita bilang public transport harus diutamakan, berarti harus kita stop supply mobil-mobil murah ke Jakarta. Registration dibuat lebih susah, pajaknya ditinggikan, tetapi banyak orang yang akan berteriak. Mobil yang tua harus dihilangkan. Mobil yang tua harus dihilangkan. Seperti di Singapura. Betul, betul. Dan saya pikir kota Jakarta itu seharusnya mempunyai sesuatu, seperti kalau kita datang. Kendaraan aja? Yang lain-lain? Ya mungkin bahkan
untuk public infrastructure yang sekarang bertumpuk-tumpukan, itu kan sebetulnya areanya yang mungkin tidak cukup ya. Jakarta harus mengambil decision untuk saya harus invest, saya harus membangun cabling yang bersama. Dan di titik itu berarti dia harus suffer secara financial di satu titik yang mungkin harus dibayar beberapa tahun ke belakang ya. Nah di titik itu mungkin unpopular decision. Tapi ya sometimes you have to make that kind of decision to find the solution. Pak Sibarani, pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira what kind of challenges atau tantangan-tantangan apa yang paling besar yang kira-kira akan Anda hadapi di dalam 3 tahun ke depan setelah pemancangan tiang pertama? Saya pasti Anda akan dipanggil terus oleh Pak Jokowi. Itu satu hal itu, tapi itu bukan tantangan. Tantangan apa yang Anda pikirkan akan terjadi ke depan, 3 tahun ke depan? Saya pikir yang perlu dilakukan dan masih belum kita lakukan dengan baik adalah berkoordinasi, Pak. Koordinasi bahwa sekarang delivery system dari ibu kota ini menurut saya masih seperti pemerintahan yang sedang melakukan proyek yang sifatnya by sektoral. Jadi, kamu perencanaan, Bappenas silahkan kerjakan itu. Bagian pembebasan lahan atau urusan dengan tata ruang, ATR. Kemudian, bagian membangun adalah Kementerian PUPR. Padahal kota itu tidak mengenal batas-batas administratif secara kewenangan. Apa usulan Anda agar supaya ini bisa diatasi? Kembali kepada undang-undang, kalau undang-undang ini sudah ditetapkan, kita akan punya suatu Badan format otorita baru, namanya Badan Otorita. Disitulah harapan yang terbesar yang kita bisa dapatkan untuk bisa bergerak dengan mulus, kita bisa memanggil orang-orang terbaik, kita tidak harus tersekat-sekat dengan sekat-sekat sektoral ya, atau tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian. Dan kemudian kalau saya perhatikan, BOI ini akan menjadi orang tua untuk anak yang akan lahir ini. Jadi dia fokus untuk membesarkan anak ini saja dan tugasnya hanya itu. Kalau kementerian kita sekarang kan punya ratusan hal yang harus dipikirkan dan ibu kota adalah satu dari sekian banyak. Membawa saya kepada satu pertanyaan. Ya. Otorita, Ya. kegagalan daripada Batam. Betul. Itu otorita. Betul. Apa sebabnya? Mungkin karena masih berada di level bukan sama dengan, kalau saya bandingkan dengan ibu kota ya Pak ya. Otorita ibu kota ini kan adalah otorita untuk level presidensial ya. Saya rasa attention-nya akan sangat tinggi. Batam itu adalah dianggap sebagai investment district untuk Singapura, tapi levelnya sebetulnya di level daerah. Dan di titik itu ada, mungkin saya dengar-dengar ada persaingan putra daerah dan orang-orang yang merasa diharapkan ini tidak terjadi. Tidak terjadi karena pemerintah pusat yang harusnya akan turun tangan dalam menentukan apa yang terjadi di ibu kota ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sibarani atas kesediaannya untuk datang ke CNBC. Saya rasa banyak yang telah kita gali di dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita mengucapkan sukses. Semoga ibu kota negara IKN ini akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dan bermanfaat bagi seluruh anak bangsa dan juga keturunan kita di depan. Kita support sama-sama Pak. Terima kasih. Demikianlah pemirsa, 1 jam sudah kita berbincang bersama founder Urban Plus dan pemenang sayembara desain ibu kota negara, Sibarani Sofyan. Memang Sibarani adalah sebuah nama yang mana boleh kita katakan berani untuk mungkin menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapinya 3 tahun mendatang. Semoga perbincangan tadi dapat menjadi manfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali.